Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Kumala, mahasiswa Sastra Inggris angkatan 2023. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang postmodernisme. Postmodernisme adalah cara baru dalam melihat seni, sastra, arsitektur, dan budaya. Hal ini muncul sebagai reaksi terhadap modernisme yang lebih berfokus pada inovasi dan struktur. Dalam postmodernisme, tidak ada satu cara yang benar atau memahami sesuatu, dan sebaliknya semua perspektif dianggap sah. Misalnya dalam seni, seorang seniman mungkin menggabungkan berbagai gaya dan teknik dari berbagai periode sejarah tanpa harus mengikuti aturan tertentu. Kali ini saya membawakan dua tokoh, yaitu yang pertama Jean Baudrillard. Jean Baudrillard adalah seorang filsuf dan sosiologi Prancis yang lahir pada 27 Juli 1929 di Reims, Prancis, dan meninggal pada 6 Maret 2007 di Paris. Beliau dikenal karena kontribusinya dalam teori budaya dan filsafat kontemporer, terutama pada konteks pasca modernisme. Lalu postmodernisme menurut Jean berpusat pada ide-ide tentang simulasi dan simulakrum. Jean berpendapat bahwa dalam masyarakat kontemporer, media dan teknologi menciptakan representasi yang menggantikan dan bahkan melampaui realitas. Fenomena yang disebut sebagai hiperrealitas, simulasi dan tiruan atau simulakrum. Ini menjadi lebih nyata daripada realitas yang mereka alami, sehingga mengakibatkan hilangnya pengalaman dan makna yang asli. Selanjutnya adalah simulasi. Simulasi adalah representasi atau gambaran yang menjadi lebih nyata daripada kenyataan aslinya. Contohnya, ada realitas di TV mungkin terasa lebih nyata daripada pengalaman kita sendiri. Saya mengambil contoh yang lainnya, yaitu VR, video virtual reality. Banyak orang yang merasa terlarut dalam video game tersebut karena merasa sangat realistis. Mereka merasa pengalaman dalam video game ini lebih nyata daripada kehidupan sehari-hari. Misalnya, saat kita menggunakan video game tersebut, seolah-olah kita melakukan aktivitas yang biasa kita lakukan sehari-hari. Padahal kita hanya duduk atau berdiri di satu tempat yang sama tanpa melakukan aktivitas apapun. Selanjutnya ada simulakra. Simulakra adalah salinan dari sesuatu yang tidak berbasis kenyataan. Bayangkan sesuatu seperti foto dari lukisan. Itu adalah salinan dari salinan, tetapi kehilangan hubungan dengan realistis aslinya. Contohnya, tempat seperti Disneyland menciptakan dunia yang begitu mendetail sehingga penonton atau pengunjungnya merasa seperti berada di dunia nyata. Padahal semua itu adalah rekayasa atau imajinasi semata. Yang selanjutnya ada hyperreality. Hyperreality adalah keadaan di mana batas antara kenyataan dan representasi menjadi kabur. Kita sulit membedakan mana yang nyata dan mana yang hanya gambar atau ilusi, seperti efek di media sosial yang membuat hidup orang lain terlihat sangat sempurna. Contohnya, platform seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan TikTok tentunya menampilkan versi hidup orang lain yang sangat ideal dan sangat sempurna. Foto-foto serta video-video itu diedit dan diseleksi untuk menampilkan video dan gambar secara terbaik dan menciptakan gambar atau video yang lebih nyata daripada kehidupan aslinya.
Selanjutnya adalah kesimpulan. Postmodernisme mengajarkan kita tentang pentingnya melihat keragaman dan ambiguitas makna. Teori Boulderian membantu kita menjadi lebih kritis terhadap pengaruh media dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, tokoh yang kedua adalah Fredric Jameson. Fredric Jameson lahir pada 14 April 1934 dan wafat pada 22 September 2024. Beliau adalah seorang kritikus sastra, filsuf, dan teori politik Marxis Amerika Serikat. Ia lahir di Cleveland, Ohio, dan menyelesaikan pendidikan sarjana di Haverford College dan doktoral di Yale University. Jameson mengajar di berbagai institusi ternama, termasuk Harvard University, UC San Diego, Yale University, UC Santa Cruz, dan Duke University. Lalu, apa sih postmodernisme menurut Fredric Jameson? Beliau menjelaskan postmodernisme sebagai fenomena budaya yang terjadi pada tahap akhir kapitalisme, di mana batas antar masa lalu dan masa kini menjadi kabur dan kita kehilangan rasa sejarah. Yang pertama adalah crisis of historicity. Jameson menjelaskan bahwa di era postmodern kita kehilangan rasa akan sejarah. Kita melihat masa lalu hanya sebagai gaya atau tren tanpa memahami konteksnya. Misalnya, penggunaan budaya vintage seringkali hanya soal estetika tanpa memahami sejarahnya. Contohnya, pakaian bergaya tahun 80-an atau 90-an yang kembali populer pada zaman sekarang. Tetapi banyak yang memakainya tidak benar-benar memahami konteks sejarah dan budaya di era tersebut. Mereka hanya melihat sebagai tren fashion dan tanpa mempertimbangkan makna asli dari fashion tersebut. Selanjutnya ada effective reinforcement. Jameson berpendapat bahwa dalam era postmodern kita mengalami penurunan emosi yang mendalam dan koneksi emosional. Hal ini berarti kita menjadi lebih skeptis dan kurang reaktif terhadap berbagai situasi karena terbiasa dengan paparan informasi dan gambar yang intensitasnya secara emosional. Contoh, kita seringkali melihat berita yang tragis atau sensasional di media sosial setiap hari. Paparan yang berlebihan ini membuat kita kebal atau kurang responsif secara emosional. Misalnya, saat kita melihat atau mendengar tentang berita bencana alam atau konflik, kita mungkin tidak merasa terlalu tergerak karena sudah terbiasa dengan berita seperti itu. Lalu materi selanjutnya ada pastiche exchange. Pastiche adalah penggunaan gaya atau elemen dari berbagai periode sejarah tanpa mengaitkannya dengan konteks aslinya. Ini adalah campuran elemen-elemen dari berbagai zaman yang seringkali tidak memiliki makna yang mendalam. Contohnya, dari berbagai bangunan yang sangat tinggi atau bangunan yang memiliki banyak lantai, arsitek tersebut memiliki konsep di setiap lantainya yang berbeda-beda. Ada yang klasik, modern, atau tradisional. Tetapi hanya mementingkan estetika tanpa maksud yang mendalam. Atau sisi lain yaitu fashion juga bisa menjadi salah satu contoh, yaitu dengan menggabungkan antara pakaian tradisional dan pakaian modern menjadi satu hanya untuk terlihat estetik saja dan tanpa mengetahui sejarah di baliknya. Kesimpulan menurut Jameson melihat
bahwa postmodernisme membawa kita pada krisis historis, menurunnya rasa emosional, dan pencampuran gaya yang dangkal, prestis tadi. Hal ini mencerminkan budaya komersial di era kapitalisme. Saya rasa cukup dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.